Halo everyone, di video tugas studium general ini kami akan berbagi pengalaman dan juga ulasan topik secara singkat mengenai topik webinar yang telah kami pilih. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Meliana Deborah dengan NIM 121160042. Yang kedua ada Tiara Olivia dengan NIM 121160066. Yang ketiga ada Annie Perlov dengan NIM 121160088. Dan yang keempat ada Rika Kristiani dengan NIM 121160093. Ada 3 webinar yang telah kami pilih, diantaranya yang pertama yaitu Perkembangan Profesi Aktuaris di Indonesia, yang kedua ada Understanding the Mathematics Behind Blockchain and Cryptocurrencies Technology, dan yang ketiga ada Basic Safety. Webinar pertama yang kami angkat adalah webinar dengan topik Perkembangan Profesi Aktuaris di Indonesia yang diselenggarakan oleh Program Studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera. Jadi, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, diantaranya keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Ada 5 jenis profesi keuangan. Yang pertama yaitu akuntan, yang kedua akuntan publik, yang ketiga penilai, yang keempat aktuaris, dan yang kelima konsultan pajak, ahli kepabeanan, pejabat lelang kelas 2. Adapun syarat menjadi profesi keuangan, yang pertama lulus pendidikan, yang kedua lulus ujian profesi, yang ketiga pengalaman kerja, yang keempat mendaftar ke PPPPK, dan yang kelima profesi keuangan atau membuka kantor atau bekerja di perusahaan. Sedangkan profesi aktuaris adalah seorang profesional bisnis yang menganalisis konsekuensi finansial dari resiko. Ada 3 syarat menjadi profesi aktuaris. Yang pertamanya yaitu actuarial students, yang kedua ada ajun aktuaris atau ASAI, dan yang ketiga ada aktuaris atau FSAI. Sedangkan karir menjadi profesi aktuaris itu sendiri, yang pertamanya ada FSAI atau aktuaris publik, yang kedua ada ASAI atau ajun aktuaris, dan yang terakhir ada Certified Non-Life Analyst atau CNLA. Pengalaman saya selama mengikuti kegiatan webinar dari program studi sains aktuaria Institut Teknologi Sumatera adalah salah satunya dapat menambah wawasan baru yang belum pernah saya peroleh sebelumnya, karena dapat berdiskusi langsung dengan pemateri atau ahlinya. Pada webinar yang kedua ini, kami mengangkat topik Understanding the Mathematics Behind Blockchain and Cryptocurrencies Technology yang diselenggarakan oleh Program Studi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Jadi, blockchain adalah daftar transaksi yang saling terkait yang disimpan di jaringan komputer. Sifat blockchain yang pertama desentralis, yang kedua immutable, transaksi yang telah dicatat dan tidak dapat diubah, yang ketiga open, semua transaksi dapat dilihat siapapun. Suatu blok di blockchain mempunyai yang pertama suatu daftar transaksi, yang kedua suatu hash untuk blok tersebut, dan yang ketiga hash dari blok sebelumnya. Kriptografi adalah kumpulan teknik matematika yang digunakan membuat kode rahasia agar pesan yang kita kirimkan di suatu sistem komputer tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang membacanya, agar pesan yang kita kirim tidak dapat diubah, dan agar penerima pesan mengetahui siapa pengirim pesan tersebut. Hash function. Hash adalah memotong atau mengadu-ngadu. Fungsi hash adalah fungsi yang mengadu-ngadu input menjadi suatu string dari huruf dan bilangan dengan ukuran tertentu. Input dari fungsi hash ini adalah data digital. Berapapun ukuran dari input, fungsi hash akan mengeluarkan output dengan ukuran yang selalu sama. Kegunaan fungsi hash: mengenkripsi komunikasi antara web server dan browser, dan membangun session IDS dari aplikasi internet dan data searching. Memproteksi data penting atau sensitif seperti password dan detail dari suatu pembayaran, menambahkan digital signature ke email, mengamankan blockchain, bagian dari mekanisme proof of work di blockchain, proses mining. Pengalaman saya saat mengikuti webinar ini menyenangkan dan
karena bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah webinar dari Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera dengan topik Basic Safety. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman, dicapai hasil yang menguntungkan dan terbebas dari segala macam bahaya. Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terdiri dari 11 bab dan 18 pasal. Bab 1 tentang istilah-istilah, bab 2 ruang lingkup, bab 3 syarat-syarat keselamatan kerja, bab 4 pengawasan, bab 5 pembinaan, bab 6 panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, bab 7 kecelakaan, bab 8 kewajiban dan hak tenaga kerja, bab 9 kewajiban bila memasuki tempat kerja, dan yang terakhir bab 10 ketentuan-ketentuan penutup. Alat pelindung diri. Yang pertama, pelindung kepala atau safety helmet berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan, atau terpukul benda tajam. Kedua, pelindung mata dan muka atau bisa disebut safety glass, good glass, dan face shield berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia. Ketiga, pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan dari bahaya temperatur panas atau dingin, paparan api, dan bahan kimia. Dan yang keempat ada pelindung telinga atau earplug dan earmuff berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan. Dan yang kelima ada pelindung pernapasan atau bisa disebut respirator, masker, SCBA, dan scuba berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dari bahan kimia dan mikroorganisme. Dan yang keenam ada pelindung tangan berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari paparan api, suhu panas, suhu dingin, dan bahan kimia. Dan yang ketujuh ada pelindung jatuh berfungsi untuk membatasi gerak kerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh. Dan yang terakhir, pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan benda berat dan tajam. Pengalaman saya mengikuti webinar Basic Safety yang diadakan oleh Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera cukup menyenangkan, walaupun diselenggarakan secara online sehingga tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Namun pembicara sangat komunikatif.